Halo semuanya, jadi hari ini balik lagi ke video modul Nusantara. Sekarang itu masuk ke modul Nusantara ketiga. Dan kita hari ini bakal kunjungan ke 3 tempat, yaitu ada 3 tempat. Dan kita bakal ngakuin kebinekaan 4, 5, dan 6. Dan refleksi kedua gitu deh. So, sekarang ini udah mau jam 5:30 dan bisnya udah datang, kita bakal dijemput. Jadi gitu. Kayak here we go again. Masih pagi banget, ini udah di kampus. Siapa yang rajin ke kampus? Basah lagi ya, gimana dong kan? Aku hari ini semangat banget tau. Ya, karena biar ngumpulin energi ya. Aku selalu nggak mau tahu. Halo, jadi kita udah desa Pakrisingan. Aku nggak tahu bacanya gimana sih. Pakainya pakai G. Pagrisingan. Nah, itu dia nih. Kebinekaan keempat kita, kunjungan pertama kita hari ini. Gitu. Let's go. Kalau di sini tuh Cek. Pagi. Om Swastiastu. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman program pertukaran mahasiswa merdeka di Desa Tengahan Pegerincingan. Salah satu desa yang unik di Bali, dan nanti kita akan banyak belajar tentang bagaimana dinamika masyarakat di sini, apa hal-hal unik yang masih menjadi bagian dari adat dan budaya di desa ini sebagai bagian dari adat dan budaya Bali juga gitu. Nah, yang terhormat Bapak Duyani dan yang saya hormati Bapak Ketua Pengelola Desa Tenganan, Desa Wisata Tenganan. RPS sedang tidak salah. Hal ini adalah dikenakan denda untuk orang tuanya. Karena dalam proses ini yang dianggap salah adalah orang tuanya dalam hal mendidik anak. Mereka dikenakan denda Rp1.000 per tahun seumur hidup. Seumur hidup orang tuanya mereka dikenakan denda. Di bulan keempat Tenganan, warga kami desa ini keliling memungut Rp1.000. Jadi seumur hidup orang tuanya diingatkan dan menanggung malu bahwa anaknya adalah melakukan kesalahan, dan diingatkan kepada keluarga yang lain supaya tidak mungkin. Misalnya punya 100.000 bayar, tidak boleh bertambah. Jadi hukuman psikis ini masih tetap berlaku. Dan di bulan kelima kami juga ada upacara walimah-walimah. Bagaimana dua pemuda dikisahkan mencuri, bagaimana warga kami diajarkan supaya tidak mencuri. Dengan meminta pun kami dikasih kenapa harus mencuri. Ini seperti itu, mereka didandani dan diarah keliling desa. Nah, yang ketiga mungkin bagaimana sistem pemilihan palada. Kami warga Tenganan tidak pernah, ya anaknya tidak pernah di sini. Kami berdasarkan senioritas perkawinan, berdasarkan urutan. Jadi siapa yang kawin lebih dulu, mereka akan berhak duduk di posisi yang lebih tinggi. Karena syarat dari perkawinannya pertama desa itu adalah sepasang suami istri yang baik hati dan berbuat dari Tuhan. Nah, ketika dia kawin lebih dulu, dia berada di posisi yang lebih dulu. Nah, posisi inilah yang dibagi-bagi 1 sampai 5 adalah sesepuh, 6 sampai 11 ada kelihatan. Nah, ketika dia salah satu meninggal, misalnya di posisi 2, istrinya meninggal, mereka tidak sepasang lagi. Mereka nomor 2 akan turun.
Yang nomor 3 akan jadi nomor 2, nomor 4 menjadi nomor 3. Atau yang nomor 3 kawin lagi misalnya, mereka tidak sepasang lagi. Kami warga Tenganan yang perempuan yang usianya setelah 12 atau 13 tahun mereka wajib mengikuti upacara menede. Mereka harus ikut organisasi di mana mereka diajarkan untuk menjadi warga Tenganan, untuk menjaga etika, norma, adat dan istiadat saat upacara mereka tidurnya di asrama. Yang berat juga untuk cowok. Upacara pendewasaan bagi warga Tenganan yang laki-laki, kalau di Bali pada umumnya upacaranya hanya sehari. Kami di Tenganan upacaranya berlangsung 20 bulan. 8 bulan pertama mereka wajib melakukan semedi di semua pura yang ada di Tenganan tanpa diketahui oleh orang lain di luar kelompok mereka. Setelah itu mereka digunduli dimasukkan ke asrama. Selama setahun mereka hidup di asrama dipimpin oleh satu pemuda yang sudah senior dari keluarga mampu. Mereka diajarkan etika, norma, budaya, hukum adat, bahkan pengenalan wilayah adat di Tenganan khususnya. Sebelum melakukan upacara ini, kami laki-laki di Tenganan belum dianggap dewasa secara aturan adat. Mungkin secara biologis mereka sudah dewasa, tapi secara aturan adat mereka belum dianggap dewasa. Karena pada prinsipnya upacara ini adalah anak-anak kami dianggap kepongkong, dianggap bulan pertama makan selama 8 bulan melakukan semedi dan selama setahun sebagai kepongkong. Setelah itu baru mereka dinyatakan dewasa secara aturan adat. Ketika upacara mereka wajib menyenat keris. Nanti dilihat semua yang kebetulan yang ada di sini adalah para desa yang laki pasti menyenat keris. Kami keluar rumah wajib pakai keris. Karena terkait leluhur kami adalah orang-orang prajurit. Jadi kami kalau keluar dari zona rumahnya harus pakai keris. Terus untuk pariwisan 1 kami dapat beras 100 kilo per kakak. Di bulan kelima kalender Tenganan, karena kalender kami nanti beda dengan Bali pada umumnya. Di bulan kelima upacara terbesar Prapada di Tenganan, setiap kakak kami dijatah beras 200 kilo per kakak. Nah ini yang kerama desa. Cuman tanggung jawabnya dan tugasnya juga berat, karena kami sudah harus melakukan tugas-tugas kami. Makanya sampai sekarang orang-orang Tenganan ini dikenal dengan orang-orang sekte Indra. Nah, dalam legenda kami dulu adalah prajurit ketika akan melaksanakan upacara kemenangan perang dengan menggunakan sarana kuda putih, kuda ini hilang. Maka diutuslah beberapa prajurit untuk mencari keberadaan kuda. Nah, kebetulanlah kami orang-orang Tenganan menemukan kuda ini tapi dalam kondisi keadaannya mati. Atas jasa kami menemukan kuda ini, kami diberikan hadiah sebatas mana bau bangkai kuda ini tercium, sebatas itu sebagai wilayah kami sebagai hadiah. Nah, dipotonglah beberapa. Halo, jadi tadi penjelasannya udah selesai. Sekarang kita mau foto bareng dulu, di situ kita pilih. Kau sama Okta kan? Kita menyiapkan barang-barang kalian, kita memilah. Hai, aku nyariin. Aku boleh ngevlog nggak di video? Jadi sekarang kita ada di sini dan kita habis ini ya gini, ya udah gitu aja. Maaf ya. Nggak boleh foto. Dibeli kak, oleh-oleh kan, buat di kampung. Berapaan? Buat kakak 10.000 deh. Kan ada hotel siapa? Coba angkat. Berat. Kasihkan itu. Oh, ini masuk. Kalau sanggah rumah ada ini yang di depan rumah di depan sanggah kemulan Di dalam ada apa?
Ada api. Tadi Kadek bilangnya ada kamu. Kain geringsing ada. Ya. Oh maaf kak. Oh ya, kakak, saya fotoin tapi ngeliatin ke sana kayak sama bener. Ya, biar ada bukti. Saya ngapain ini? Ya, pokoknya kayak ngeliat gitu biasa. Makanya kalau nyari banyak sekalian. Biasanya kan kalau Ini kakak Nevi. Tadi aja Lahir tahun berapa emang? 2004. Oh pantas. Kamu emang lahir tahun berapa? 2003. Kalau aku 2001 sih. Ya ini jadi siapa tadi namanya? Nevi. Sekolah di mana? Sekarang kuliah di Monak. Oh kuliah di Monak Candidase. itu di mana tuh? Di Jalan Raya Candidase. Keluar dari wilayah ini. Tapi boleh kalau di sini. Kalau kuliah boleh. Kalau kuliah boleh. Tapi berat gak sih kan sana? Tapi orang-orang yang kuliah di situ pasti nggak semuanya dari desa ini kan? Iya. Campur. Dari luar. Jurusan apa? Tata Boga. Oh tata boga, suka masak gitu ya? Suka matematika nggak? Enggak lah dia. Waktu SMP suka, sekarang udah nggak suka. Berencana kalau misalnya nanti udah kerja pengen keluar dari desa ini atau Pengennya keluar. cari pengalaman. Tapi bakal balik lagi apa enggak? Iya balik. Oh, balik. Masih balik. Kamu berapa bersaudara kalau boleh tahu? 3. Oh 3. Kamu anak terakhir? Atau Punya 2 kakak laki-laki. udah nikah tapi? Yang pertama udah, yang kedua belum. Berapa kakak kak di sini? Berapa kakak? 223 kalau nggak salah. Kantor pokoknya tiap hari jam 8:30 pasti. Belum ke atas kalian? Belum. Mantap. Ke atas kan? Sama nggak tahu aja kerjanya gimana. Pas pacaran kita yang Gimana kak rasanya udah nih setengah jalan? Jalan dulu ya Nevi. Emang udahan? Enggak kan belum. Ini berarti di sini tuh. Tapi maaf banget ya kak mau nanya. Berarti di sini tuh nggak ada di sana? Enggak. Kalau yang cowok juga kalau ngambil istri orang Kristen itu jatuhnya melanggar kan? Kalau dari yang di sini nikah sama orang Islam tuh nggak boleh. Gitu. Tapi maaf ya kak kalau misalnya pertanyaannya nggak apa-apa. Halo, jadi sekarang itu udah jam 11.16. Kita kayaknya udah mau keluar dari desa Tanganan Penggeringsingan. Nah, Tenganan apa Tanganan? Penggeringsingan. Nah ya. Habis itu kayak kita mau lanjut ke Karangasem. Stay tune ya guys. Ini mau foto di situ juga. Ya. Lucu. Ini lagi rame banget. Di ini tuh di welcome juga. Dapat kok tadi 1 2.
Masa aku kamu happy banget ya. Aku pas dapet Jadi tadi kita habis udah sholat ya, kita habis sholat dan sekarang mau balik lagi ke bis untuk melanjutkan perjalanan. Sekarang itu kita lagi di taman semacam Sanggartari. Oh ya, di Sanggartari. Nah, depan ini nih taman gitu, aku lupa namanya. Taman budaya apa tadi. Cantik banget, masya Allah. Temen-temen kok ke situ ya? Nggak tahu. Tuh ada anak. Ini aku nunjuk apa? Maaf. Boleh tidak? Nggak tahu deh. Kayaknya nanti kita juga kesini deh. Bakal kesini, coba lihat ya. Tapi itu kayak rumah. Iya. Waalaikumsalam. Ini boleh masuk? Iya, nggak apa-apa, beneran. Ya apa-apa. Ya udah. Dari mana kak? Dari Jakarta. Jakarta mana? Jakarta Selatan. Kalian rumahnya di sini? Bukan. Kalian juga lagi main. Halo, sekarang itu pukul sekitar habis zuhur jam 12:30 ya kak? 12:30. Oh, sekarang jam sekarang udah jam 12:30 dan sekarang kita lagi di Puri Karangasem. View-nya tuh kayak gini teman-teman. Nih. Jadi kita mau lihat yang bagian di sebelah kanan kita. Nah, tadi kita udah ke sana. Jadi kayak siap. Gitu loh. Ngerekam. Gak dipencet tapi jangan lupa dimasukin. Nyebelin banget ya. Lebih banyak sekarang di frame ya kayaknya. Chapter berapa sekarang? Chapter 1. Bunyinya sangat-sangat satisfying. Dua. Kelompok satu. Ayo foto depan ini. Ngebut banget ya, Bun.
Kemarin tuh nggak bisa datang ke kampus soalnya tuh mendadak bilang itu. Strukturnya ya, tapi ini kan juga pernah rusak, atap yang diperbaiki, sudah direnov. Ya, tidak boleh menambah. Kapan tayang videonya? Udah keberapa kali kak nanya? Ini namanya simbol anggota jiwa sebagai wujudkan tempat kita yang memasuki. Nah nanti ke taman hijau adik-adik itu nama lengkapnya itu Taman Ujung Sukasara. Luasnya gedung ini sangat minimalis. Perpustakaan itu akan kita siapkan di sini karena peninggalan dulu ini beberapa lontar awi-awian atau tulisan dari sang raja itu masih tersimpan dengan baik, termasuk juga pakaian wastru bagaimana pakem-pakem kebesaran pakaian kerajaan Karangasem itu masih ada. Nah khusus untuk senjata pusaka keris ini karena ada kekhawatiran karena rata-rata semua ini ada unsur emasnya semua dari berapa 12 pusaka itu. Nah ini akan kita berikan foto duplikat seolah-olah simbolnya akan kita padamkan seperti ini. Jadi tidak benda aslinya yang kita akan tempatkan karena kita belum memiliki sistem yang bagus untuk pengamanan sebuah museum itu seperti apa. Ini perlu penelitian karena ada kekhawatiran kalau ini hilang, wah ini risikonya ayat. Nah itu. Menurut dengan kelompoknya, kelompok 1, 2, 3. Aku video. Kira ya, udah aku foto yuk. Pakai HP. Banyak-banyak aja aku video. Hitam banget. 5 detik. Oh, tahan dulu. 2, 3, 4, 5. Silakan kumpul. Ayo kak. Masing-masing RU. Paling hitam dong. Paling hitam. Ya. Iya. Anjing. Oh ini liatin di sana ada yang tanjakan gitu. Keren banget. Tapi kasar ya. Penonton daerah. Tuh rame banget. Saudara-saudara dengan sepeda umum mengaturkan salam karena saya di Bali istilahnya pengasuh karir. Jadi salam secara nasional, salam saya adalah. Coba bayangin struktural yang berada di negara. Bayangin. Ayo Jessica pindah sama Tanti sama aku. Ayo pindah. Dia kasih udah. Kamu udah fix sama dia? Iya kan harusnya. Iya. Azan. Nah, dan saya rasa itu tuh bukan sesuatu yang ada di tempat saya. Gitu. Yang di tempat sudah terkikis, bukan tidak ada ya. Karena tadi kan kita bilang dulu itu sama semua sebenarnya, cuman terkikis. Nggak ada lagi kepala adat gitu, nggak ada lagi. Ada. Paling cuma ada pengurus adat gitu aja. Oh, Jadi ada. nggak terlalu ngasih impact buat masyarakat gitu, cuman buat menjaga kebudayaan. Nah, ini gua masih di sini, paling jam belum lah. Ya, itu kesannya ya.
Kira-kira kalau balik ke situ mau diapain itu? Bisa nggak kira-kira? Kalau saran saya sih Pak, saya pengen mereka tuh beradaptasi sama kayaknya Bali gitu loh Pak. Mereka kan baik secara Balinya juga dan juga desa adatnya sendiri kan mereka tuh tetap mempertahankan nilai atau value-nya dari budaya adat Bali. Mungkin dari langkah kecil kayak di Bali kan setiap hari Kamis pakai baju adat gitu Pak ya. Mungkin daerah lain juga bisa menirukan. Oke, ada pertanyaan dari yang lain boleh? Kesempatan. Saya kira waktu kita terbatas, nanti kita akan lebih ya. Nanti di minggu depan juga kita ke Penglipuran, di Penglipuran 2, 1. Lagi woi. Iya. Sekarang sana menurut sampean siapa kena nih? Ya saya. Siapa kena? Inilah. Enggak ya saya. Iya. Jenisnya, ya. Marganya. Hanya membedakan itu adalah di Dayak itu dia tidak berkonteks sebagai wilayah. Budaya adat di Dayak itu dia hanya bicara adatnya tetapi tidak ada wilayah yang dia tangani. Yang dia tangani adalah manusianya saja. Budaya dari segi manusia. Ya. Dan ada beberapa ritual juga. Tetapi dalam konteks kewilayahan nggak ada. Ini yang salah satu yang membedakan. Kalau tadi ke Tenganan Pegeringis ini kan sudah dengar desanya 900 hektar loh. Dia punya hak untuk mengelola. Tapi kalau adat di Dayak itu enggak. Kutuh itu juga kalau Pak ada di situ itu juga hampir 80 hektar punya hak untuk mengelola. Nah, sementara kerajaan tadi ya itu adalah yang kemudian ya dia sesungguhnya juga cukup banyak punya dulu. Tetapi diserahkan ke negara kan. Yang kerajaan diserahkan ke negara, yang adat desa-desa itu tidak diserahkan. Dada-dada gitu kan. Udah dijemur aja deh, biar awannya berjalan. Akhiri dengan tepuk tangan lagi. Oke, kita foto sekalian. Dengan gaya kita rumah kita hari ini. Rumah kita hari ini. Kalau ini rumah kita tadi ada yang masuk. Oh lagi gak foto kan? Lagi. Mbak. Karena ada namanya. Hai guys. Tidak dibuka. Brum. Kita udah berada di ujung. Masya Allah, pemandangannya cantik banget ya. Lewat sini. Di atas ada apa? Ada. Kayak padepokan apa? Joglo. Mau naik kah? Mau. Mau kemana? Ke situ. Halo Kak Aica. Capek banget loh. Capek banget. View-nya Masya Allah. Semangat Ibu. Semangat. Jadi kita sedang berada di ketinggian. Hah? Pemandangan bagus banget. Pemandangan. Taring.
Pak. Pasti mana ini? Tuh suku. Ketua suku mah beda. Bisa di sini.